Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai kegiatan sosialisasi tentang rencana aksi nyata, yaitu pada modul budaya positif, ya, modul 1.4 pada program pendidikan guru penggerak. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, kegiatan designasi, barangkali ada beberapa kesepakatan belajar yang akan kita tawarkan. Yang pertama adalah seluruh peserta saling menghargai, kedua berpikiran terbuka dan saling menghormati, ketiga jika ada satu peserta berbicara maka peserta yang lain mendengarkan, yang keempat berpendapat setelah dipersilahkan, dan yang kelima mengikuti sesi desiminasi dengan perasaan yang gembira. Nah, dari 5 kesepakatan belajar ini, apakah ada yang ingin ditambahkan atau ingin dikurangi, teman-teman? Ya. Pas? Cukup? Ya, kalau tidak ada lagi yang perlu ditambahkan, berarti kita sepakati 5 kesepakatan belajar pagi ini. Selanjutnya, pagi ini kami akan mensosialisasikan tentang aksi nyata dari program pendidikan guru penggerak, yaitu budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Nah, budaya positif itu adalah suatu sistem yang terbangun dalam suatu sekolah, di mana kita menciptakan suasana supaya murid itu merasa nyaman di sekolah, merasa bahwa sekolah itu seperti taman-taman bagi mereka. Karena pada dasarnya program pendidikan guru penggerak ini dia sama atau selaras dengan kurikulum merdeka. Jadi inti dari kurikulum merdeka maupun pada program pendidikan guru penggerak itu adalah mengembalikan paradigma pendidikan yang sesungguhnya, seperti yang Ki Hajar Dewantara inginkan, yaitu bahwa pendidikan itu haruslah menghamba pada murid, haruslah berpusat pada murid. Jadi kalau selama ini barangkali kita sering memparadigmakan bahwa pendidikan itu banyak fokusnya ke pengetahuan, ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan itu bukan hanya pada satu aspek saja, ya. Kita harus menyadari, kita perlu menyadari bahwa sesungguhnya setiap anak itu dia unik. Setiap anak itu punya potensi, punya bakat di bidangnya masing-masing. Ya, kalau selama ini kita lebih cenderung memperhatikan pengetahuannya saja, maka lewat kurikulum merdeka maupun lewat program pendidikan guru penggerak ini, pemerintah menginginkan supaya paradigma berpikir kita itu berubah, Bapak Ibu. Ya, bahwa setiap anak itu juara, setiap anak itu punya potensi. Nah, tugas guru adalah mengembangkan atau memastikan bahwa kodrat setiap anak, karakter setiap anak itu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk kegiatan pagi ini kami akan memperkenalkan apa itu disiplin dan nilai kebajikan universal, kemudian hukuman, konsekuensi dan restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Nah, disiplin. Selama ini kalau kita bayangkan tentang disiplin itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat kaku, ya Bapak Ibu. Sesuatu yang bahwa kalau tidak sesuai dengan peraturan itu salah. Kalau sesuai dengan peraturan bahwa itu benar. Ya, seringkali kita mengasumsikan bahwa kata disiplin itu cenderung seperti itu, benar atau salah, ya, taat aturan atau tidak. Padahal sesungguhnya disiplin itu adalah sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Ya, jadi tidak harus sifatnya benar atau salah. Ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan ini yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia melalui profil pelajar Pancasila. Ya, jadi tujuan pendidikan yang sesungguhnya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila itu meliputi 6 dimensi, Bapak Ibu. Nah, nanti di kurikulum merdeka itu fokus ataupun tujuan sesungguhnya dalam pembelajaran itu mewujudkan 6 profil pelajar Pancasila ini. Ya, itu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi ada 6 dimensi ini yang akan diwujudkan melalui kurikulum merdeka yang tercetus dalam profil pelajar Pancasila. Nah,
Selanjutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya. Nah, kalau kita biasanya melakukan sesuatu, biasanya ada 3 alasan, salah satu dari 3 alasan ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, biasanya kita melakukan sesuatu untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Ya, ini juga berlaku pada murid. Jadi murid itu juga biasanya melakukan sesuatu didasari oleh 3 motivasi itu. Yang pertama, karena takut dihukum. Ya. Nah, jadi saya datang pagi karena takut dihukum, ya. Saya bikin PR karena takut dijewer telinganya oleh bapak ibu guru, ya, dan sebagainya. Itu motivasi yang pertama. Kemudian motivasi lainnya bisa juga kita melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan. Ya, istilahnya kita di sini makan puji itu, ya. Jadi ada juga orang yang melakukan sesuatu karena ingin diberi penghargaan atau ingin dipuji, ya. Nah, kemudian yang ketiga, motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, ya. Nah, dari ketiga ini, mari kita refleksikan kira-kira selama ini kita melakukan sesuatu tujuannya karena apa? Apakah karena takut dihukum, ya? Karena takut ditegur pimpinan, ataukah supaya diberi penghargaan oleh pimpinan, atau karena ingin menghargai diri sendiri? Nah, untuk yang motivasi 1 dan 2 ini dinamakan dengan motivasi ekstrinsik, ya. Motivasi ekstrinsik itu berarti motivasi yang datangnya dari luar diri kita, ya. Kemudian yang ketiga ini dinamakan motivasi intrinsik, yaitu motivasi dalam diri sendiri. Nah, di budaya positif nanti kita mengharapkan supaya murid-murid kita itu nanti bisa melakukan sesuatu karena motivasi intrinsik ini. Nah, jadi nanti kita bangun budaya bagaimana supaya murid-murid itu melakukan sesuatu karena kesadaran dirinya, karena menghargai dirinya sendiri, bukan karena takut Pak Dullah, ya, atau bukan karena ingin dipuji wali kelas dan sebagainya, ya. Tapi bagaimana caranya nanti kita membangun supaya murid-murid itu melakukan sesuatu atas kesadaran bahwa karena nilai-nilai itu adalah nilai-nilai kebajikan tadi yang sudah ditampilkan di awal tadi. Ada beberapa nilai kebajikan universal yang ingin kita terapkan, ya, yang dituangkan dalam profil pelajar Pancasila tadi. Jadi seperti itu. Kemudian, nah, selama ini ya Bapak Ibu, kita sering berpikir bahwa memberikan penghargaan itu sangat positif, bisa membangunkan, bisa meningkatkan motivasi murid, ya. Padahal sesungguhnya Bapak Ibu, ternyata memberikan penghargaan itu sebagai salah satu bentuk hukuman, ya. Bapak Ibu mungkin berpikir, kenapa memberikan penghargaan sebagai satu hukuman? Nah, karena memberikan penghargaan itu membuat siswa menjadi ada ketergantungan gitu Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini kita memberikan misalkan siswa yang peringkat diberikan reward ini itu ya Bapak Ibu. Nah, ternyata itu dia memberikan dampak yang secara dalam jangka panjang dia memberikan dampak ada persaingan yang tidak sehat. Kemudian bisa menimbulkan rasa pesimis bagi siswa yang lain, ya. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, selama ini penghargaan yang kita berikan di sekolah ini adalah penghargaan untuk murid-murid yang kognisinya baik. Sementara kita mengabaikan aspek-aspek lainnya, ada keterampilannya, ada bakat dan minatnya di situ, kita tidak pernah perhitungkan itu. Secara psikologis itu juga akan sangat membawa dampak kecemburuan bagi yang lain. Misalnya siswa yang berprestasi di bidang seni. Saya juga sering mewakili sekolah loh. Ya, saya sering membawa nama baik sekolah di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi dan bahkan di tingkat nasional di bidang seni. Tapi kenapa saya tidak dihargai? Ya. Nah, jadi akan muncul kecemburuan-kecemburuan seperti itu. Ya, sehingga sebenarnya penghargaan itu dia hanya memberikan dampak positif hanya untuk jangka pendek saja. Tetapi untuk jangka panjang itu akan menimbulkan hal-hal yang seperti itu tadi. Kemudian ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu biasanya kalau di sekolah kita ada siswa yang melakukan pelanggaran. Biasanya apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Menghukum atau memberikan konsekuensi? Ya, ada yang menghukum, ada yang konsekuensi ya. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu, apa sih bedanya menghukum dengan konsekuensi? Kalau menghukum Bapak Ibu, menghukum itu
murid tidak diberikan tawaran sama sekali. Ya, murid tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Jadi hanya sifatnya benar kamu selamat dari hukuman, salah ya kamu harus dihukum. Ya, kemudian datangnya juga secara tiba-tiba sepihak dari guru. Ya, itu hukuman. Nah, apakah hukuman itu sebenarnya diperbolehkan dalam pembelajaran? Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kita selama ini membenarkan diri kita sendiri bahwa anak ini tidak buat PR, saya hukum anak saya dengan cara kadang-kadang malah hukuman itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kita, ya, tidak ada hubungannya dengan PR tadi. Atau misalnya siswa datang terlambat, disuruh cuci kamar mandi. Apakah ada relevansi Bapak Ibu disiplin dengan mencuci kamar mandi? Tidak ada kan? Nah, itu hukumannya Bapak Ibu. Jadi tidak ada hubungannya dengan perilaku yang dilanggar oleh murid. Nah, kemudian kalau konsekuensi, contohnya begini. Misalnya, siswa atau anak kita menumpahkan air di meja. Nah, kemudian kita meminta dia untuk membersihkan meja atau hasil tumpahan air tadi. Itu adalah contoh konsekuensi. Karena dia melakukan sesuatu, maka dia harus menyelesaikannya dengan cara membersihkan tadi. Ya, itu ada kaitannya kan Bapak Ibu? Ya, jadi itu masih ada kaitan dengan pelanggaran yang dia lakukan. Tetapi itu juga masih datangnya dari orang yang meminta tadi, dari orang tua atau dari guru. Ya, kalau kita di sekolah, misalnya contoh siswa tidak buat PR, saya kasih waktu kamu buat PR sekarang di jam sekian harus dikumpul. Itu contoh konsekuensi. Ya, masih mendingan daripada hukuman Bapak Ibu. Ya, masih mendingan kan? Karena siswa kemudian besoknya akan menyadari, saya kalau tidak dibuat nanti toh besok tetap akan buat juga. Ya, di waktu yang lain. Atau misalnya siswa datang terlambat, apa yang kita lakukan? Misalnya, kamu sebentar setelah jam pulang, jangan dulu pulang. Kamu standby di sekolah, kejar ketinggalan materi yang kamu tadi terlambat, yang tidak sempat kamu ikuti, misalnya tadi terlambat setengah jam. Ya, jam pelajaran mulai jam 7.15, dia datang jam 7.45, berarti terlambat setengah jam. Setengah jam berikutnya, di jam istirahat atau di jam pulang, siswa itu diminta untuk mengejar materi ketertinggalannya tadi. Itu adalah salah satu contoh konsekuensi. Jadi kalau misalnya kita di sekolah, ada siswa terlambat, kemudian kita keluarkan Bapak Ibu. Sebenarnya itu juga caranya yang tidak tepat. Karena tidak ada hubungannya antara terlambat dengan tidak ikut pelajaran tadi. Ya, nah, jadi sebenarnya itu cara yang kurang tepat. Ya, jadi mohon maaf, saya hanya menyampaikan apa yang ternyata karena saya juga selama ini pernah mengalami hal yang seperti itu Bapak Ibu. Saya pernah menjalankan hal yang seperti itu di kelas. Saya terlambat, saya keluarkan, atau terlambat saya tidak kasih ikut dalam ulangan dan sebagainya. Ternyata setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak itu, saya merasa sangat bersalah Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan nanti teman-teman ada yang berkesempatan mengikuti di kegiatan di angkatan-angkatan berikut akan membuka cara berpikir kita banyak sekali teman-teman ya. Jadi barangkali hukuman-hukuman itu mulai sekarang boleh kita kurangi sedikit-sedikit. Kalau belum bisa kita hilangkan sama sekali, ya paling tidak kita kurangi ya. Mungkin mulai dari konsekuensi. Kalau Bapak Ibu belum bisa melakukan restitusi ya, kita buat konsekuensi. Jadi ingat, kalau konsekuensi ada kaitannya dengan hal yang dilanggar ya, itu beda konsekuensi dengan hukuman. Kalau hukuman tidak ada sama sekali hubungannya dengan pelanggaran ya. Kemudian ada restitusi. Nah, restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, contoh restitusi itu begini. Ini ada hubungannya dengan kebajikan universal yang tadi yang sudah disampaikan di awal, bahwa kebajikan universal itu adalah hal-hal yang dianggap baik ya, nilai-nilai yang dianggap baik, yang diyakini kebenarannya, itulah nilai kebajikan universal. Jadi murid kita itu diajak untuk mengenali pelanggaran ini apakah sesuai dengan keyakinan dia tentang ini. Misalnya dia terlambat. Ya, terlambat. Nilai kebajikan apa yang sudah dia langgar? Siswa dikembalikan kepada nilai tadi. Ya, siswa diajak berdiskusi, kenapa dia terlambat, kemudian bagaimana cara dia akan mengubah kebiasaan itu, kemudian kapan akan dilakukan, itu namanya restitusi. Ya,
Jadi kalau dalam restitusi, siswa dilibatkan untuk mencari solusi atas pelanggaran yang dia sudah lakukan. Beda dengan konsekuensi dan hukuman. Hukuman dan konsekuensi dua-duanya datangnya dari pihak guru atau dari pihak orang dewasa. Ya, sedangkan restitusi penyelesaiannya dilakukan oleh kedua belah pihak. Sehingga siswa itu merasa dihargai, Bapak Ibu. Siswa merasa dilibatkan ya dalam pengambilan keputusan. Bukan siswa kita itu bukan objek, tetapi siswa kita itu dalam sekolah itu adalah sebagai subjek. Bahwa mereka itu adalah pelaku pembelajaran yang sesungguhnya. Ya. Sehingga kita harus bisa melibatkan sebanyak mungkin murid dalam segala pengambilan keputusan. Ya. Kemudian ada satu lagi barangkali mungkin saya sarankan nanti di Bapak Wakasek Kesiswaan, ketika nanti Bapak Ibu mau membuat peraturan sekolah misalnya, peraturan sekolah, alangkah bagusnya, alangkah baiknya kalau ketika menyusun peraturan itu melibatkan mereka. Ya, melibatkan mereka. Tawarkan kepada mereka, kamu punya saran apa untuk membuat peraturan ini? Ya, seperti itu supaya mereka merasa bahwa itu aturan saya juga, itu aturan kita bersama, bukan sepihak dari guru. Karena kalau sedatang dari guru kan kadang-kadang murid begini, siapa yang bikin aturan, Pung? Ya, kan mau yang bikin aturan, saya kan harus setuju aturan itu. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau murid juga dilibatkan dalam pembuatan peraturan sekolah atau dalam pembuatan keyakinan sekolah. Ya. Nah, ini dia keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, kalau selama ini barangkali kita sering mendengar teman-teman kita atau bahkan kita sendiri ya keluar dari kelas kemudian kita membawa keluhan-keluhan yang macam-macam. Aduh, kelas ini begini, aduh kelas ini reseh, kelas ini banyak ribut, begitu kan Bapak Ibu? Nah, sebenarnya apa yang terjadi dengan kita? Ya, kita sering kali membebankan kesalahan itu seluruhnya kepada murid kita. Yang bahwa seolah-olah murid yang tidak kooperatif, murid yang tidak mau peduli, masa bodoh dan sebagainya. Semua kesalahan itu kita timpakan kepada murid kita. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak kita semua termasuk diri saya, mari kita mulai dari diri kita. Kalau kita ingin murid kita berubah, mari kita ubah juga paradigma kita. Bahwa murid kita bukan objek, murid kita adalah pelaku, murid kita adalah subjek dalam pembelajaran. Jadi, saya dengan Ibu Wati barangkali sudah mempraktekkan ketika kami masuk dengan membawa paradigma baru, ternyata respon yang kita dapatkan di kelas itu juga berbeda Bapak Ibu. Contoh kecilnya begini. Dulu kalau saya masuk di kelas, sudah saya buka, kalau saya pakai PowerPoint ya saya buka PowerPoint-nya, kemudian saya sampaikan ini loh tujuan pembelajaran kita setelah diawali dengan pendahuluan dan sebagainya ya. Ada doa dan sebagainya. Kita langsung masuk ke inti, kemudian pembelajaran dilakukan, setelah itu syukur-syukur kalau masih ada evaluasi. Kadang-kadang kan tidak ada ya Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang karena terburu-buru dengan waktu, kita sudah tidak sempat melakukan evaluasi. Nah, setelah saya dengan Ibu Wati mengikuti kegiatan guru penggerak ini, ternyata banyak hal yang sifatnya sepele Bapak Ibu, ternyata memberikan dampak psikologis yang luar biasa besar bagi kelas kita. Contohnya ini, membuat keyakinan kelas. Ya. Nah, dalam taraf yang lebih sederhana, keyakinan kelas itu bisa dirumuskan menjadi kesepakatan belajar seperti yang saya tawarkan tadi Bapak Ibu di awal tadi. Itu contoh ketika kita masuk ke kelas, mari kita ajak murid kita membuat kesepakatan. Dalam kelas ini mau seperti apa? Ya, mau tawarkan kepada mereka sehingga mereka merasa bahwa kelas itu milik mereka, bukan milik guru. Ya, sehingga mereka ada rasa memiliki, mereka ada rasa tanggung jawab. Ya, contoh kecilnya misalnya saya kalau masuk kelas sekarang, saya menawarkan kepada mereka, apakah masih ada yang mau bermain? Ya, setelah saya absen ya Bapak Ibu, saya sudah absen anak-anak, saya kasih kesempatan, silakan memilih. Kalau yang masih mau bermain, silakan, saya kasih waktu main di luar dulu. Kalau yang masih mau makan, saya silakan lagi, tapi dengan kesepakatan ya, dengan kesepakatan dalam berapa lama dia mau balik ke kelas. Ya. Kemudian suasana kelas yang seperti apa? Kira-kira yang supaya kelas ini nyaman anak-anak? Mereka sendiri yang menawarkan loh Bapak Ibu, bukan dari saya ternyata. Mereka bilang begini Bapak Ibu, Ibu kalau siswa bercerita hukum saja. Ada yang menawarkan begitu. Ada juga yang menawarkan kalau keluar masuk suruh keluar saja Ibu. Nah, jadi sebenarnya hukuman-hukuman itu bukan dari saya, tapi dari murid. Nah, kami tinggal memfasilitasi, ya. Kita ambil kesepakatan. Oh, misalnya tadi kita saling menghargai. Misalnya kalau satu berbicara, yang lain mendengarkan. Itu ada tuliskan dalam bentuk kesepakatan. Boleh tulis di papan tulis,
boleh juga kita buat di slide memang, kemudian tinggal kita tawarkan kepada murid. Ada yang mau ditambahkan, kalau mereka mau menambahkan, ketikkan lagi, ya. Atau kalau mau tulis di papan tulis ya silahkan tulis di papan tulis. Selama ini saya pakai tulisan Bapak Ibu, karena supaya memang betul-betul dari poin 1 sampai selesai itu semuanya datang dari murid. Saya hanya menawarkan 1-2 sela-sela saja, ya. Nah, jadi misalnya biasanya kalau saya masuk, mereka menawarkan begini Bapak Ibu. Siswa dilarang bercerita Ibu. Oke. Siswa bercerita hanya setelah guru selesai menyampaikan materi. Jadi saya kasih waktu bercerita, tapi ketika saya menjelaskan tidak ada yang bercerita. Nanti begitu mencatat bolehlah bercerita. Saya bikin kesepakatan seperti itu. Dan mereka ternyata senang Bapak Ibu. Kemudian apa lagi? Mereka menyarankan, Ibu kalau mau keluar minta izin. Nah, berarti mereka sudah menghargai diri mereka sendiri, bahwa kita itu di kelas harus saling menghargai, ya, baik sama teman maupun guru. Kemudian ada juga yang mengusulkan tidak boleh main HP. Nah, kalau selama ini kan kita sering melihat siswa itu sembunyi-sembunyi main HP. Ternyata dengan membuka kesepakatan seperti itu, mereka ada kesadaran sendiri Bapak Ibu. Ya, ada kesadaran sendiri bahwa oh, saya tidak akan main HP. Terus saya tanyakan konsekuensinya. Kalau main HP kira-kira konsekuensinya apa? Mereka sendiri yang menentukan. Denda Ibu. Semua sepakat. Nah, kalau semua disepakati, baru kita terapkan. Dendanya berapa? 5.000 misalnya. 5.000 uangnya masuk di uang kas kelas. Saya biasanya terapkan seperti itu. Dan alhamdulillah, walaupun perubahannya baru sedikit, tapi saya rasa secara psikologis saya tidak lagi rasa tertekan di kelas Bapak Ibu. Ya, bahkan di kelas yang rewel sekalipun, mohon maaf kelasnya Ibu Inta IPA 1 itu agak kondusif. Ya, mungkin belum seluruhnya, tapi sebagian besar itu kayak si Fadil itu sekarang sudah tenang di kelas. Firman juga sudah tenang. Tinggal mengkali Ashari dengan Rahman itu yang agak-agak rese sedikit. Tapi saya rangkul pelan-pelan, saya akan berusaha supaya mereka juga sama seperti teman-teman yang lain. Ya, tetapi perubahannya sangat signifikan, ya, karena mereka merasa bahwa aturan itu bukan dari saya, tapi dari diri mereka sendiri, sehingga mereka merasa malu kalau melanggar, begitu. Ya. Kemudian bisa poin-poin yang lain lagi Bapak Ibu bisa nanti kembangkan di kelas, ya. Kemudian bisa juga dari wali kelas. Nah, nanti kalau tadi kan kesepakatan belajar ya, kesepakatan belajar itu bisa diperluas lagi menjadi kesepakatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tekniknya kurang lebih sama dengan kesepakatan belajar tadi. Kalau kesepakatan belajar tadi disampaikan oleh setiap guru mata pelajaran. Nah, kenapa saya bikin seperti itu? Karena saya tahu bahwa setiap kelas itu belum ada namanya keyakinan kelas. Tapi nanti kalau barangkali wali-wali kelas bisa menerapkan ini di kelasnya masing-masing, kemudian ditempel saja, dipakai kayak struktur kelas begitu, ditempel bahwa ini loh kita punya keyakinan kelas seperti ini. Jadi pelajaran apapun tolong kita terapkan yang ini. Itu akan lebih bagus sehingga tidak semua guru mata pelajaran masuk mulai dari seperti itu, ya. Nah, jadi tinggal mengingatkan saja ketika siswa bikin pelanggaran. Nah, apakah kalian ingat yang ini? Tinggal ingatkan begitu langsung mereka sendiri menyadari, ya. Itu sudah kami terapkan dan memberikan dampak positif yang cukup baik buat kami semua, ya. Secara personal saya tidak lagi merasa tertekan di kelas, saya tidak lagi merasa marah-marah karena capek nunggu siswa. Karena kadang-kadang kita tuh kemarahan kita tuh dipicu karena kegaduhan kelas, kemudian kita emosi terhadap siswa. Itu menimbulkan kita jadi capek sekali ketika kita keluar dari kelas, kemudian kita membawa keluhan-keluhan di luar kelas, ya. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti kalau sudah ada keyakinan kelas ataupun kesepakatan belajar yang kita tawarkan kepada murid, ya, nanti mudah-mudahan murid kita akan jauh lebih kooperatif, ya, dalam pembelajaran di kelas. Oke, untuk saya barangkali sampai di situ, nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Wati untuk 5 posisi kontrol, ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, barangkali Bapak Ibu apa sedikit ilmu yang saya sampaikan ini barangkali ada manfaatnya walaupun sedikit, mungkin bisa diaplikasikan, ya. Kalau ada kurang-kurangnya itu datangnya dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman guru semua, saya akan melanjutkan materi kita tentang disiplin positif yang tadi sudah disampaikan secara panjang lebar oleh Ibu Titik. Yang berikutnya adalah tadi sudah disinggung bagaimana kita menghadapi siswa yang bermasalah, misalnya siswa yang terlambat. Kita sebagai guru bisa melakukan yang namanya 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Yang kedua adalah
pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau. Dan yang kelima, posisi kita sebagai seorang manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut, yang paling ideal menurut para ahli dan bagus untuk diterapkan kita sebagai guru adalah posisi seorang manajer. Posisi kita sebagai seorang manajer dalam menerapkannya nanti kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Jadi di dalam segitiga prosesnya nanti ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau nanti ada siswa terlambat, jangan lantas orang langsung bilang keliling lapangan 5 kali. Nah itu yang tadi dikatakan bahwa apa yang dilakukan siswa atau pelanggaran yang dilakukan siswa dengan sanksi yang kita berikan itu tidak relevan atau tidak nyambung. Ya, jadi kalau mungkin yang melakukannya Pak Lukman mengajar penjaskes. Ketika dia mengajar di lapangan, si Adi terlambat, maka Pak Lukman kalau memberikan hukuman boleh keliling lapangan, lari keliling lapangan 5 kali, itu masih relevan karena yang mengajar adalah guru penjaskes. Tapi kalau yang mengajar Ibu Rakwan misalnya kimia, ada Asti terlambat disuruh keliling lapangan basket 5 kali, maka itu tidak ada kaitannya dengan Asti terlambat dalam mata pelajaran kimia. Atau Ibu Jana, misalnya ada siswanya tidak mengumpulkan tugas, kemudian Ibu Jana suruh anaknya membersihkan kamar mandi, itu juga tidak ada kaitan. Tapi kalau Ibu Jana suruh dia ambil Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran, mungkin masih ada kaitannya ya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi di dalam menanyakan keyakinan itu nanti kembalikan ke siswa. Sebetulnya apa yang terjadi? Kenapa saya terlambat? Kenapa saya tidak bikin tugas? Jadi jangan lantas kita misalnya anak terlambat baru 2 menit sudah tutup pintu. Ya, jangan seperti itu. Tanyakan dulu kenapa terlambat. Siapa tahu di rumah dia melakukan sesuatu yang lain yang lebih penting bagi keluarga mereka. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan dalam kita nanti menerapkan segitiga restitusi, yaitu yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati bersama. Kemudian, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki. Kemudian, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Kemudian, perlu dedikasi waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Jadi, nanti setelah anak-anak kita tanyakan mengapa kamu terlambat, alasannya apa, mungkin kita sama-sama beri solusi. Bagaimana supaya kamu tidak terlambat? Solusinya dari mana? Bukan dari kita, tetapi dari mereka sendiri. Bagaimana caranya supaya kamu tidak terlambat? Bagaimana caranya supaya kamu bisa mengumpulkan tugas seperti teman-teman yang lain? Ya, oke, next. Oke, itu saja tambahan informasi dari saya. Jadi kami berdua hanya bertugas di sini untuk meneruskan informasi-informasi yang kami berdua dapatkan selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan teman-teman dan saya dan Ibu Titik bisa bekerja sama demi memajukan sekolah kita. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman hadir dan duduk di sini bersama-sama. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bersyukur dengan adanya diseminasi dari rekan-rekan CGP ini bisa merubah paradigma atau cara pikir kami dalam proses belajar mengajar. Selama ini ternyata banyak kesalahan yang telah kita perbuat dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas maupun dalam memberikan punishment kepada anak-anak. Jadi insya Allah setelah diseminasi ini kami akan berusaha merubah
perlakuan kami di kelas terhadap siswa secara perlahan-lahan, dimulai dengan membentuk keyakinan kelas bersama para siswa. Terima kasih sekali lagi kepada para rekan-rekan guru CGP. Lambat ya Asti. Ayo ikut ibu ke ruangan. Asti, sepertinya pagi ini kamu buru-buru ya. Ada apa, Nak? Ya Bu, tadi saya bangun terlambat, jadi saya pikir saya akan terlambat datang ke sekolah. Oh, jadi Asti bangun kesiangan ya. Nah, hari ini kan hari Rabu, Asti. Seharusnya semua siswa menggunakan seragam abu-abu dan batik. Kamu keliru menggunakan seragam. Maaf Bu, karena terburu-buru tadi saya sampai lupa kalau hari ini hari Rabu. Asti, lupa dan berbuat salah itu manusiawi. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki kesalahan itu. Nah, kira-kira apa yang akan Asti lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Mungkin saya tidak boleh terlambat bangun setiap pagi agar saya tidak terburu-buru sehingga tidak salah menggunakan pakaian. Jadi, apa saja yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat bangun? Saya tidak boleh tidur terlalu larut malam dan saya akan menyetel alarm setiap pagi agar membantu saya bangun. Baiklah, sekarang kamu boleh masuk kelas dan lakukan apa yang sudah kamu rencanakan. Dan mudah-mudahan mulai besok kamu tidak akan terlambat bangun lagi sehingga tidak salah menggunakan seragam. Baik Bu, terima kasih. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Saya akan melanjutkan materi kita tentang... Bu, ada PR Bu. Baik, tolong diangkat PR-nya, tolong tunjukkan kepada Ibu PR-nya. Ini Bu. Indah? Duduk Indah. Hari ini Indah tidak bikin tugas ya? Baiklah, Ibu memaafkan karena berbuat salah itu biasa. Cuma Ibu hanya ingin tahu kenapa Indah tidak membuat tugas. Maaf Bu, kemarin saya ada kegiatan OSIS dan lupa kalau ada tugas yang belum dikerjakan. Memang lupa itu manusiawi, apalagi di tengah kesibukan. Kita memang jadi sering lupa dengan tugas-tugas yang lain. Iya Bu, sekali lagi saya mohon maaf. Apakah Indah masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Iya Bu, disiplin, tanggung jawab, bersikap jujur, santun, disiplin. Kalau begitu, bisakah Indah menunjukkan rasa tanggung jawab dan kepedulian itu kepada Ibu? Tentu bisa Bu, saya mohon Ibu memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat tugas yang terlewatkan tadi. Baiklah Indah, yang penting tidak mengganggu kamu punya jam pelajaran hari ini. Siap, saya akan mengerjakan saja istirahat nanti Bu. Dan terima kasih Ibu sudah memberikan saya kesempatan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan lebih bertanggung jawab lagi. Baiklah, semangat ya. Kamu pasti bisa. Saya senang dengan tindakan restitusi yang dilakukan oleh ibu guru karena dengan tanpa hukuman saya justru jadi menyadari kesalahan yang saya lakukan dan berkeyakinan bahwa saya Saya sedang mengikuti demonstrasi segitiga restitusi karena saya belajar menyelesaikan masalah saya sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali pagi ini kita berjumpa lagi dalam kelas ini. Nah, pagi ini kita akan sama-sama membuat suatu kesepakatan kelas. Ya. Nah, apa itu kesepakatan kelas? Nah, kesepakatan kelas itu adalah suatu nilai-nilai yang kita yakini bahwa itu bernilai baik dan akan kita terapkan atau akan kita lakukan selama waktu tertentu. Nah, nanti misalnya selama 3 bulan ke depan atau selama 1 bulan ke depan kita meyakini bahwa nilai ini perlu kita perbaharui, boleh kita perbaharui. Jadi boleh kita buat pembaharuan kapanpun kita inginkan. Tetapi yang jelas keyakinan kelas itu adalah suatu nilai yang berlaku secara menyeluruh pada warga kelas. Jadi bukan hanya pada mata pelajaran tertentu saja, beda dengan kesepakatan belajar. Kalau kesepakatan belajar itu hanya berlaku untuk mata-mata pelajaran tertentu saja, ya. Jadi hanya selama waktu pelajaran itu berlangsung, maka kesepakatan itu dilakukan. Tetapi kalau keyakinan kelas, selama kita menjadi warga kelas ini, maka keyakinan kelas ini dia berlaku. Kecuali ada kesepakatan untuk diperbaharui, baru diperbaharui. Selama tidak ada pembaharuan, maka keyakinan kelas itu bersifat mengikat untuk semua warga kelas, ya. Nah, keyakinan kelas ini akan saya ambil dari inisiatif atau dari ide atau dari usulan dari kalian masing-masing, ya. Jadi bukan dari saya, tetapi nanti masing-masing murid menuliskan apa yang Anda inginkan terwujud dalam kelas ini. Contohnya, saya ingin kelas ini dia tertib, nah, ya. Atau saya ingin kelas ini dia tenang, ya. Maka apa yang perlu kita sepakati, apa yang perlu kita yakini, tuliskan di kertas stick yang akan saya bagikan ini, ya. Nah, jadi semua ditulis berdasarkan apa yang kalian inginkan. Satu orang bisa menuliskan lebih dari 1 nilai. Jelas? Oke, jadi saya akan bagikan. Ya, silakan dituliskan apa yang menjadi cita-cita, ya. Yang menjadi cita-cita kelas ini mau jadi seperti apa. Ya, sesuai dengan keinginan sendiri. Ingat, yang dituliskan menyangkut nilai-nilai kebaikan, bukan menyangkut yang lainnya. Ya, menyangkut nilai-nilai kebaikan. Bisa berkaitan dengan saling menghargai.
Yang sudah mundur, yang sudah mundur. Ayo. Oke, jadi kalian sekarang sudah menuliskan semua ide-ide, semua inspirasi-inspirasi yang akan kita terapkan dalam kelas dan sudah dituliskan di papan sini. Nah, sekarang saya minta bantu kesediaan satu orang untuk membaca. Kemudian nanti kita pisah, ya, kita pisah per nilai. Jadi misalkan kalau yang dia berupa nilai yang ada kaitannya dengan disiplin, kita tempatkan dalam satu tempat, ya. Kemudian yang nilainya berkaitan dengan menghormati, kita buat juga dalam satu tempat. Apa yang bisa? Dana bisa? Ya, minta bantu? Dana untuk membacakan. Baca siapa? Ya, oh ya. Oke. Saya ingin lingkungan belajar yang nyaman dengan menyarankan diri dengan guru. Bahasa Sanskrit. Saya ingin kelas ini punya pas angin. Jadi kenyang? Kenyamanan. Jadi kelas yang nyaman gitu ya. Saya ingin ketenangan di dalam kelas, bro. Berarti ketenangan. Ada tadi. Saya ingin Zulkarnain mengurangi kenakalannya di dalam kelas, terutama pada perempuan. Ya baik, sekarang kita sudah memperoleh 5 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, dan 5 nilai keyakinan kelas ini nanti akan kita terapkan selama 6 bulan ke depan, ya, tahap awal. Kemudian kalau ada hal-hal yang perlu kita perbaharui, kita akan perbaharui bersama berdasarkan kesepakatan, ya. Nah, semua sudah kita sepakati, maka pada kelas harus melaksanakan yang sudah kita yakini, ya. Nah, saya mohon kerjasamanya. Mari kita lanjutkan kelas kita, kelas yang menyenangkan, kelas yang kondusif, kelas yang semua guru merindukan kelas ini, ya. Saya harapkan seperti itu. Oke, terima kasih atas partisipasi dari anak-anak sekalian. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.